Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krismani Kamelia dengan NIM 24602033. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu tentang pasar bebas. Baik, definisi pasar bebas. Pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dengan campur tangan pemerintah yang minimal atau tidak ada sama sekali. Dalam pasar bebas, pelaku ekonomi memiliki kebebasan untuk melakukan transaksi, memproduksi, dan menjual barang atau jasa sesuai dengan preferensi mereka, tanpa banyak aturan atau regulasi yang membatasi. Ciri-ciri pasar bebas: penentuan harga berdasarkan penawaran dan permintaan, kebebasan harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara pembeli dan penjual di pasar, bukan oleh pemerintah. Kedua, kebebasan berusaha. Itu pelaku ekonomi memiliki kebebasan untuk melakukan usaha, memproduksi barang atau jasa, dan menjualnya di pasar. Minimnya campur tangan pemerintah. Itu pemerintah hanya berperan sebagai pengawas dan menjaga ketertiban bukan sebagai pengendali ekonomi. Selanjutnya, persaingan, yaitu persaingan antar pelaku ekonomi mendorong inovasi dan efisiensi untuk menarik konsumen. Pertama, filosofis dan ideologi liberalisme atau ekonomi, yaitu liberalisme ekonomi adalah suatu paham atau ideologi yang menekankan pentingnya ke beberapa dasar filosofis dan ideologi dari liberalisme ekonomi, yaitu yang pertama, kebebasan individu. Liberalisme ekonomi berakar pada prinsip bahwa individu memiliki hak untuk membuat keputusan ekonomi yang bebas. Kebebasan ini mencakup hak untuk berproduksi, perdagangan, dan mengonsumsi barang dan jasa sesuai dengan preferensi masing-masing. Yang kedua, pasar sebagai mekanisme alokasi. Dalam pandangan liberal, pasar bebas adalah mekanisme yang paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya. Interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar akan menentukan harga dan kuantitas barang yang diproduksi dan dikonsumsi. Yang ketiga, persaingan. Liberalisme ekonomi menekankan pentingnya persaingan dalam pasar. Persaingan mendorong inovasi, efisiensi, dan peningkatan kualitas produk yang pada gilirannya menguntungkan konsumen. Yang keempat, hak kepemilikan. Hak kepemilikan pribadi dianggap sebagai pilar penting dalam liberalisme ekonomi. Individu dan perusahaan harus memiliki hak untuk memiliki dan mengelola aset mereka, yang mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, minimnya intervensi pemerintah. Liberalisme ekonomi berargumen bahwa intervensi pemerintah dalam ekonomi sebaiknya diminimalkan. Pemerintah seharusnya tidak mengatur harga
mengendalikan produksi, atau memberikan subsidi kecuali untuk menjaga dan mencegah monopoli. Asam individu dalam kegiatan ekonomi serta peran minimal pemerintah mengatur pasar. Selanjutnya, kebebasan produsen dan konsumen. Yang pertama, masuk dan keluar pasar. Produsen memiliki hak untuk memasuki pasar baru atau keluar dari pasar yang ada tanpa banyak hambatan. Ini memungkinkan mereka untuk mencari peluang yang lebih baik atau menghindari kerugian. Yang kedua, inovasi produk. Produsen bebas untuk mengembangkan dan menawarkan produk baru. Kebebasan ini mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing di pasar. Yang ketiga, penentuan harga. Dalam pasar persaingan monopolistik, produsen dapat menetapkan harga produk mereka dalam batas tertentu, meskipun mereka tidak memiliki kekuasaan untuk mengontrol harga pasar. Yang keempat, pemilihan produk. Konsumen memiliki kebebasan untuk memilih produk yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Mereka dapat membandingkan berbagai produk berdasarkan kualitas, harga, dan fitur. Yang kelima, informasi pasar. Konsumen di pasar monopolistik umumnya memiliki akses informasi yang cukup baik tentang produk yang tersedia, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi. Yang keenam, pengaruh terhadap pasar. Kebebasan konsumen untuk memilih produk dapat mempengaruhi kebutuhan produsen dalam hal inovasi dan menetapkan harga. Jika konsumen tidak puas dengan produk yang ada, mereka dapat beralih ke produk dari produk lain. 1. Dampak kebebasan produsen dan konsumen. Yang pertama, persaingan yang sehat. Kebebasan ini menciptakan lingkungan persaingan yang sehat, di mana produsen berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara yang lebih baik. Yang kedua, inovasi dan perkembangan teknologi. Dengan adanya kebebasan untuk berinovasi, produsen terdorong untuk teknologi baru dan meningkatkan efisiensi produk. Yang ketiga, kesejahteraan konsumen. Kebebasan konsumen dalam memilih produk yang diinginkan berkontribusi pada kesejahteraan mereka, karena mereka dapat menentukan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Selanjutnya, minimnya intervensi pemerintah. Yang pertama, minimnya intervensi pemerintah. Salah satu karakteristik utama dalam pasar bebas adalah terbatasnya campur tangan pemerintah dalam aktivitas ekonomi. Ini berarti bahwa pemerintah tidak mengatur harga, kuota, atau batasan lainnya yang dapat mengganggu mekanisme pasar. Yang kedua,
kebebasan ekonomi. Dalam sistem ini, produsen dan konsumen memiliki kebebasan untuk membuat keputusan tanpa banyak batasan dari pemerintah. Produsen dapat memilih untuk memproduksi barang atau jasa yang diinginkan, sementara konsumen bebas memilih produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Selanjutnya, mekanisme harga dan harga sebagai penentu. Yang pertama, penawaran merujuk pada jumlah barang atau jasa yang siap untuk mampu diproduksi oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Umumnya, semakin tinggi harga, semakin banyak orang yang akan ditawarkan oleh produsen. Yang kedua, permintaan merujuk pada jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Biasanya, semakin rendah harga, semakin barang yang akan diminta oleh konsumen akan turun. Yang ketiga, harga keseimbangan terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Pada titik ini, tidak ada surplus atau kelebihan penawaran atau kekurangan atau kelebihan permintaan di pasar. Keempat, responsif pergerakan harga. Jika harga berada di atas harga keseimbangan, akan terjadi surplus yang mendorong produsen untuk menurunkan harga. Sebaliknya, jika harga berada di bawah harga keseimbangan, akan terjadi kekurangan yang mendorong produsen untuk menaikkan harga. Yang kelima, responsif terhadap perubahan. Mekanisme harga memungkinkan pasar untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perusahaan dalam penawaran dan permintaan. Misalnya, jika terjadi bencana alam yang mengganggu pasokan barang, harga akan naik, mendorong produsen untuk meningkatkan pasokan. Yang terakhir, inovasi dan persaingan, yaitu dalam pasar yang kompetitif, produsen akan berusaha untuk menawarkan produk yang lebih baik atau lebih murah untuk menarik konsumen dan mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya, kepemilikan pribadi. Yang pertama, motivasi untuk berproduksi. Kepemilikan produksi dengan insentif pada individu dan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Ketika seseorang memiliki hak atas dari usaha mereka, lebih termotivasi untuk bekerja keras dan berinovasi. Yang kedua, investasi. Kepemilikan pribadi mendorong individu dan perusahaan untuk berinvestasi dalam properti dan bisnis. Dengan memiliki hak atas aset, mereka menjadi aman untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya, karena mereka dapat mengharapkan imbalan dari investasi tersebut. Yang ketiga, penggunaan yang efisien. Dalam sistem ekonomi, harga kepemilikan pribadi, sumber daya cenderung dialokasikan sebagai lebih efisien. Pemilik akan berusaha menggunakan sumber daya mereka dengan cara yang paling produktif untuk memaksimalkan keuntungan. Yang keempat, perdagangan dan pertukaran. Kepemilikan pribadi memungkinkan individu untuk melakukan
untuk melakukan perdagangan dan pertukaran ketika orang memiliki barang, mereka dapat menjual atau menukarkan dengan barang lain yang lebih dibutuhkan, menciptakan nilai tambah dalam ekonomi. Selanjutnya, persaingan sebagai sistem alokasi sumber daya. Yang pertama, persaingan adalah mekanisme penting dalam ekonomi yang berfungsi sebagai alokasi sumber daya. Dalam pasar yang kompetitif, berbagai produsen dan konsumen berinteraksi untuk menentukan harga dan kuantitas barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi. Berikut adalah beberapa cara di mana persaingan berperan dalam alokasi sumber daya. Penggunaan sumber daya yang optimal dalam pasar yang kompetitif. Produsen berusaha untuk memproduksi barang dan jasa dengan cara yang paling efisien. Mereka akan mencari cara untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas sehingga sumber daya dapat digunakan secara optimal. Yang kedua, penyesuaian terhadap permintaan. Permintaan mendorong produsen untuk menyesuaikan penawaran mereka dengan permintaan konsumen. Jika suatu produk saat diminati, produsen akan meningkatkan produksinya. Sedangkan jika permintaan menurun, mereka akan mengurangi produksi. Ini membantu memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan ke barang dan jasa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Itu kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Efisiensi ekonomi. Pasar bebas mendorong efisiensi dalam alokasi sumber daya. Produsen berusaha untuk memproduksi barang dan jasa dengan cara yang paling efisien untuk memaksimalkan keuntungan sehingga sumber daya digunakan secara optimal. Yang kedua itu inovasi dan kreativitas. Dalam lingkungan yang kompetitif, produsen terdorong untuk berinovasi dan menciptakan produk baru. Persaingan mendorong peningkatan kualitas dan variasi produk, memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen. Selanjutnya, peran pemerintah dalam pasar bebas. Yang pertama, fungsi regulasi minimal, mencegah monopoli. Regulasi minimal dalam membantu mencegah praktik monopoli dan oligopoli di mana satu atau beberapa perusahaan mendominasi pasar. Dengan adanya aturan dasar, persaingan tetap terjaga dan konsumen memiliki lebih banyak pilihan. Yang kedua, perlindungan konsumen. Meskipun regulasi minimal, pemerintah dapat menetapkan standar dasar untuk melindungi konsumen dari produk yang berbahaya atau tidak berkualitas. Ini membantu memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak etis. Yang ketiga, inovasi dan peningkatan kualitas. Dengan adanya regulasi perusahaan, dorong secara sehat. Mereka berusaha untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk untuk menarik konsumen, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, pengurangan hambatan masuk, yaitu regulasi minimal dapat
mengurangi hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. Ini memungkinkan lebih banyak pemain industri yang dapat meningkatkan persaingan dan memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen. Selanjutnya, perlindungan terhadap hak konsumen dan lingkungan. Itu hak untuk mendapatkan informasi. Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang produk dan layanan yang mereka beli. Ini termasuk informasi mengenai bahan, cara penggunaan, dan potensi risiko yang terkait dengan produk. Yang kedua, hak untuk memilih. Konsumen memiliki hak untuk memilih dari berbagai produk dan layanan yang tersedia di pasar. Persaingan yang sehat memungkinkan konsumen untuk memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Yang ketiga, hak untuk mengajukan keluhan. Pertama, konsumen memiliki hak untuk mengajukan keluhan jika mereka merasa dirugikan oleh produk atau layanan. Sistem pengaduan yang efektif memungkinkan konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atau solusi agar masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya, perlindungan lingkungan, regulasi lingkungan. Pemerintah seringkali menetapkan regulasi untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif kegiatan industri. Ini termasuk batasan emisi, pengelolaan limbah, dan perlindungan terhadap sumber daya alam. Kedua, prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ketiga, kesadaran dan pendidikan lingkungan. Itu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan, dapat mendorong konsumen untuk membuat pilihan yang lebih baik, yang lebih berkelanjutan. Edukasi tentang dampak lingkungan dari produk dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya, penegakan hukum dan persaingan bebas. Yang pertama, menjamin kualitas dan keamanan. Penegakan hukum juga berperan dalam melindungi konsumen dari produk yang berbahaya atau tidak berkualitas. Regulasi yang ketat mengenai keselamatan produk dan iklan yang menyesatkan membantu memastikan bahwa konsumen mendapatkan barang dan jasa yang aman dan sesuai dengan klaim yang dibuat oleh produsen. Yang kedua, mendorong kepercayaan konsumen. Ketika konsumen merasa bahwa ada perlindungan hukum yang kuat, mereka lebih cenderung berpartisipasi dalam pasar. Kepercayaan ini penting untuk mendorong transaksi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya itu penerapan dan dampak dalam pasar bebas. Yaitu Amerika Serikat dikenal sebagai salah satu contoh paling terkenal dari sistem ekonomi pasar bebas, di mana sektor swasta mengambil sebagian besar keputusan ekonomi. Kedua, Jerman. Meskipun memiliki elemen ekonomi campuran, Jerman menunjukkan sistem ekonomi pasar yang kuat, terutama dalam sektor manufaktur dan teknologi. Yang ketiga, Jepang.
Penerapan sistem ekonomi pasar di mana keputusan produksi dan distribusi sebagai besar ditentukan oleh pasar, dengan sektor swasta dan swasta yang dominan. Yang keempat, Korea Selatan memiliki ekonomi pasar yang berkembang pesat, didorong oleh inovasi teknologi dan produksi manufaktur yang kompetitif. Yang kelima, Singapura. Contohnya sukses di Asia dengan kebijakan yang mendukung pasar bebas, menjadikannya pusat keuangan dan perdagangan terkemuka. Selanjutnya, globalisasi dan perdagangan internasional. Definisi globalisasi adalah proses yang menghubungkan berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia, termasuk ekonomi, budaya, politik, dan teknologi. Aspek ekonomi. Dalam konteks ekonomi, global memungkinkan negara untuk terlibat dalam perdagangan internasional, menghilangkan hambatan perdagangan, dan memperluas jangkauan pasar. Ketiga itu perdagangan internasional. Perdagangan bebas merupakan salah satu bentuk dari globalisasi yang memungkinkan negara untuk melakukan perdagangan tanpa batas tarif dan hambatan non-tarif. Ini memberikan kesempatan untuk bagi negara untuk meningkatkan ekspor dan impor barang. Selanjutnya, dampak pasar bebas terhadap ekonomi Indonesia. Pasar bebas memiliki dampak signifikan terhadap Indonesia, baik positif maupun negatif. Di sisi positif, pasar bebas membuka peluang investasi asing, meningkatkan daya saing produk lokal, dan memperluas akses pada pasar untuk ekspor. Namun, di sisi negatif, hal ini juga dapat menyebabkan eksploitasi ekonomi dan meningkatkan risiko monopoli. Selanjutnya, studi kasus. Yang pertama, contoh kebijakan pasar bebas dalam perdagangan. Contohnya itu, pemerintah dapat meluncurkan program untuk mendukung eksportif seperti memberikan bantuan teknis, pelatihan, dan akses ke informasi pasar. Misalnya, lembaga pemerintah di Indonesia seperti Badan Promosi Ekspor Nasional atau BPEN membantu perusahaan dalam memasarkan produk mereka ke pasar internasional. Selanjutnya, perbandingan antara sistem pasar bebas dan campuran. Sistem pasar bebas merupakan sistem ekonomi di mana keputusan produksi dan distribusi barang dan jasa ditentukan oleh kekuatan, yaitu penawaran dan permintaan, dan intervensi pemerintah yang minimal. Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang menggabungkan elemen-elemen dari pasar bebas dan intervensi pemerintah. Dalam sistem ini, baik sektor swasta maupun pemerintah berperan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, sistem pasar bebas. Pemerintah memiliki peran yang sangat terbatas, yaitu fokus pada menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pasar untuk beroperasi tanpa banyak regulasi. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Pemerintah memiliki peran yang lebih aktif dalam mengatur dan mengawasi ekonomi, mengintervensi pasar untuk mencapai tujuan sosial seperti keadilan sosial, perlindungan konsumen, dan perlindungan lingkungan. Baik, itu adalah presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.